Berikutnya kita masuk kepada gelisah, galau. Umur kita ini sudah pendek ya. Umur kita itu sebentar di dunia ini. Jangan kita perpendek dengan kegalauan. Jangan kita perpendek dengan kegelisahan, kesusahan, ketakutan. Kenapa kok dikatakan begitu? Karena perasaan-perasaan seperti itu akan mengurangi waktu ya, akan memakan waktu kita. Bahkan waktu kita itu terbuang karena kita sering mengalami kegalauan. Ada masalah galau, ada masalah gelisah. Padahal perasaan-perasaan seperti ini tidak akan bisa menyelesaikan masalah gitu. Di dalam sebuah riwayat dikatakan, atau dalam sebuah keterangan ya, sekarang itu banyak orang yang membawa bola dunia, bola bumi di kepalanya. Banyak orang yang memikul bola dunia di kepalanya. Setiap yang dilihat, yang didengar langsung diserap di kepalanya tanpa disaring. Kabeh dilebokno nang kepalanya. Kabeh dilebokno kepalanya. Orang seperti ini tidak akan sempat mikir ibadah. Siraiku wis blok karo dunia. Mikir ngaji apalagi ya? Nggak akan sempat. Nggak tertarik sudah mikir ibadah ya. Nggak tertarik mikir ngaji itu nggak tertarik. Karena beratnya memikul bola dunia tadi. Ya makanya kalau kita lihat gara-gara ini banyak orang yang penyakitan ya akhirnya ya. Ya gara-gara kayak gini. Kena stroke lah. Yang kena diabetes, kolesterol, asam urat. Kita kan sering dengar ya, orang dokter bilang itu bahwa separuh dari kesehatan adalah tidak panik, atau ketenangan jiwa itu adalah separuh dari kesehatan. Jadi kalau kita itu tenang, tidak mudah gelisah, tidak mudah galau, badan kita itu jadi sehat. Badan kita itu sehat, seger waras, makan apa aja enak gitu. Jadi enak. Orang yang nggak gampang gelisah, nggak gampang galau itu enak hidupnya, tenang gitu. Apalagi kalau makannya ditambahi doa Allahumma barik lana, luar biasa. Maka makanan itu bahkan akan menjadi obat bagi badannya. Wah saya nggak hafal doanya, ya sudah pakai doa Jawa aja. Tombo teko, loro minggat gitu. Berikutnya resah di dalam menghadapi masalah. Munculnya keresahan di dalam menghadapi masalah itu adalah cerminan bahwa hati kita itu sedang berpenyakit. Berasal dari kata qallaba yuqallibu, berbolak-balik. Hati itu berbolak-balik. Pagi gini, petang gini, siang gini, malam gini. Ya. Di pagi hari hatinya tenang, maka petang datang ia pun susah. Terkadang di pagi hari hatinya lapang, petang datang ia pun gundah. Itulah hati ya. Orang yang tidak beriman adalah seperti si buta yang kehilangan tongkatnya. Artinya dia mudah gelisah, mudah galau, mudah resah, mudah khawatir ketika ditimpa permasalahan. Itu orang yang tidak beriman. Beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman itu memiliki sandaran yang kuat, tidak mudah takut dan tidak mudah gelisah. Dia yakin, orang yang beriman itu yakin bahwa masalah itu pasti ada ujung. Masalah itu pasti ada selesainya. Atau badai pasti berlalu ya. Itu orang beriman. Nah, orang tidak beriman enggak? Mudah galau, stres. Kalau sudah putus asa itu ujung-ujungnya apa? Wes tak ngombe gas aja. Itu ketika ditimpa masalah gitu. Orang-orang yang enggak punya iman, udah putus asa. Tak minum baygon aja putus asa menghadapi hidup. Coba kita tadabburi sedikit tentang surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha itu adalah surah motivasi hidup ya. Kita udah dengar tadi asbabun nuzulnya ya. Waktu itu Rasulullah atau wahyu itu lama nggak turun ya. Ada yang riwayat mengatakan sampai 6 bulan. Jadi Rasulullah itu gara-gara ini galau. Ternyata Rasulullah juga pernah galau, pernah gelisah juga. Kok nggak turun ya? Biasanya tiap hari turun ya. 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan nggak kunjung juga turun. Akhirnya resah Rasulullah itu, naik gunung, turun gunung, gelisah menunggu-nunggu wahyu ini. Ada apa ya? Sampai-sampai apa? Sama Ummu Jamil ya, sama istrinya Abu Lahab itu. Dia sampai berkata, qad tarakahu wa wadda'ahu syaitan. Ini kata Ummu Jamil kepada Rasulullah ketika itu. Qad tarakahu wa wadda'ahu syaitan. Maksudnya adalah sungguh setannya telah meninggalkannya dan telah membiarkannya. Loh, lihat itu Muhammad sudah gila, naik turun gunung enggak jelas, kata orang kafir. Setannya sudah meninggalkannya dan membiarkannya. Qad tarakahu wa wadda'ahu syaitan. Rasulullah itu dianggap tukang sihir ya, pakai setan. Nah, sekarang setannya sudah pergi, sudah gak ada yang membantu dia lagi. Yang pertama adalah, atau ayat yang pertama adalah wadduha. Kalau kita lihat di terjemahan, artinya demi waktu duha. Demi waktu duha. Wallaili idza saja, demi malam apabila sudah gelap gulita. Nah ini ya, di terjemahan kayak gitu. Di situ memakai waw, wadduha.
Wal laili idza saja. Itu kalau dalam bahasa Arab itu dinamakan al-qasam ya. Waw qasam, yaitu huruf qasam, huruf sumpah. Jadi Allah bersumpah dengan waktu duha dan dengan waktu malam, wad-duha, demi waktu duha. Ini apa maksudnya ya? Ini kalau dalam ilmu balaghah ini tidak sembarangan ini sumpah, ini kata-kata ad-duha. Di dalam ilmu balaghah itu bahasa Arab itu tidak hanya sekedar nahwu sharaf ya, ada juga ilmu balaghah. Itu dia menjelaskan tentang maksudnya secara lebih terperinci. Balaghah itu kalau diturunkan bisa menjadi 3, ada ilmu badi, ilmu bayan. Jadi duha itu kalau kita amati adalah waktu yang terang ya, waktu yang indah, waktu yang sehat. Bahkan kita dengar ada vitamin D-nya katanya kan, waktu yang semangat. Kita pernah dengar atau sering dengar orang sore-sore itu bilangnya semangat duha atau semangat pagi, ya kan? Semangat pagi, sore-sore kok bilangnya semangat pagi. Itu mencerminkan waktu duha itu waktu yang luar biasa, waktu yang tentram, waktu yang mudah gitu. Ini gambaran dari sesuatu yang disukai, Atau dengan kata lain bisa diterjemahkan dengan begini: demi keadaanmu Muhammad pada saat kamu merasakan ketenangan. Nah, bisa diterjemahkan seperti ini. Wal-laili idza saja, dan demi malam ketika sudah gelap gulita. Kita lihat malam, tidak hanya malam, ditambahkan sama Allah idza saja, ketika gelap gulita. Saja itu artinya bukan malam yang biasa, tapi malam yang pekat, enggak ketok blas. Jadi enggak kelihatan apa-apa sama sekali, itu saja namanya. Atau bisa dimaknai atau ditadaburi dengan bahwa waktu itu tidak ada sinar. Coba bayangkan kalau kita matahari nggak ada, atau malam-malam bayangkan listriknya padam, HP juga mati semua, nggak ada senter, nggak ada lilin, kayak apa itu? Tentu saja sangat gelap gulita ya, nggak ada sinar, sehingga kita susah untuk beraktivitas, nggak bisa bergerak, nggak bisa berjalan, nggak bisa melihat. Ini maksudnya saja, wal laili idza saja. Atau mungkin bisa dimaknai dengan suasana yang duka. Nah, kalau tadi duha itu adalah suka. Nah, ini wal laili idza saja itu adalah suasana yang duka. Mungkin juga bisa dimaknai dengan wal laili idza saja, demi keadaanmu Muhammad ketika kamu merasakan duka yang mendalam. Jadi setelah lama menunggu, akhirnya surat ini pun turun. Kita dengar tadi sampai Nabi itu galau, wah jangan-jangan Allah itu sudah marah pada saya. Sampai galau gitu. Mungkin saya sudah nggak pantas jadi nabi. Mungkin saya sudah dipecat jadi nabi. Nabi juga galau. Boleh ya. Ajarkan nggak berlebihan ya galau. Apalagi ini galau tentang Allah ya. Bukan kalau kita kan galaunya lain. Galau dunia kalau kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini yang ketiga. Tuhanmu tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Nah, ini Allah bersumpah wad-duha wal-laili idza saja. Nah, apa yang disumpahkan sama Allah? Tuhanmu tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan kamu dan tidak pula benci kepadamu. Nah, ini sumpahnya Allah di dalam surah Ad-Duha. Ini tidak semata-mata buat Rasulullah ya, juga buat kita. Yang kalau kita sedang ragu, sedang galau, jangan-jangan Allah sudah gak peduli lagi dengan saya. Kenapa kok hidup saya ini seperti ini? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ini sumpah. Ini artinya sumpah ini, kalau saya gambarkan begini, biar ngerti tentang sumpah ini. Kalau saya bilang begini, Presiden pagi ini akan ikut kajian kita, percaya nggak? Enggak ya. Yang ngomong saya kan itu. Sumpah ya, nggak percaya juga ya. Coba kalau saya ngomongnya begini, gunung yang tertinggi di dunia itu setinggi 8.848 meter di atas permukaan air laut. Percaya enggak? Pasti semuanya percaya, ya? Pasti semuanya percaya. Kalau saya tanya lagi, lah kok bisa percaya? Apa pernah mengukur sendiri? Tentu jawabannya enggak. Lah kok bisa percaya? Ya itu ada penelitian dari apa namanya, organisasi apa saya nggak tahu ya. Yang jelas kita percaya aja semuanya. Bahwa gunung tertinggi itu adalah Himalaya atau gunung Everest ya, di Nepal kan. 8.848 meter dari permukaan air laut. Nah, percaya kita semua. Nah, sekarang Allah berkata, Aku, wahai hambaku, tidak akan meninggalkan kalian
baik ketika kalian senang maupun ketika kalian dilanda ujian yang berat. Percaya enggak? Mungkin mulut kita ngomong percaya, tapi coba kita buktikan ketika kita sedang dirundung masalah. Nah, ini Allah yang bilang. Nah, ini bukan organisasi yang mengukur ketinggian gunung tadi, bukan itu yang bilang, tapi Allah yang bilang, aku tidak akan meninggalkanmu. Pakai sumpah lagi. Ya mosok kita nggak percaya sama Allah gitu. Dan sumpahnya juga diulang lagi, diulang 2 kali, wadduha wallaili idza saja. Kemudian yang keempat adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Ini syaratnya, ada syaratnya. Walal akhiratu, pakai lam taukid. Ini syaratnya, sepanjang kalian mengutamakan akhirat. Allah tak akan pernah ninggalin kita sepanjang kita mengutamakan Allah di dalam kehidupan kita. Semua aktivitas kita karena Allah. Allah panggil kita, kita lagi sibuk, kita utamakan Allah. Aktivitas kita semuanya karena Allah. Makan karena Allah, minum karena Allah, termasuk pulsanya habis pagi ini ikut kajian ya karena Allah gitu ya. Semuanya karena Allah. Ini syaratnya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, dan kelak Tuhanmu akan memberikan karunia kepadamu sehingga kamu puas. Kalau di dunia itu kita nggak akan pernah puas kalau di dunia ini. Karena apa? Karena nikmat dunia itu sedikit dibanding yang mencari nikmat. Sedikit kenikmatan dunia sehingga apa? Sikut-sikutan. Ya kalau di akhirat luar biasa nikmatnya ya, daripada yang diberi nikmat, daripada orangnya. Nah kemudian, kalau kita ragu, nah ini ayat 6, ayat 7 dan 8 akan menghibur kita, akan meyakinkan kita kalau kita ragu. Allah ini kemana? Saya ini kenapa ya Allah? Kok seperti ini gitu ya? Dia berkeluh kesah pada Allah. Maka alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dahulu kamu yatim Muhammad, kemudian dia melindungimu? Wa wajadaka dhallan fahada. Dulu kamu tersesat di padang pasir, kemudian dia menunjukkan kamu tempat pulangmu atau memberikan petunjuk jalan bagimu sehingga kamu sampai ke tujuanmu. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Dulu kamu miskin, maka Allah mencukupi kamu. Rasulullah dulu lahirnya gak punya apa-apa ya. Ayah gak ada, ditinggalin ibunya juga, sebatang kara ya. Kemudian dipelihara oleh kakeknya dan seterusnya ya. Juga sebetulnya Allah itu bilang pada kita ya, bahwa kita itu kalau ragu terhadap Allah ketika kita dirundung masalah, maka yakinkan, lihat masa lalu kita. Ayat 6, 7, 8. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Lihat masa lalu kita. Bukankah dulu kita itu juga sendiri? Kita lahir dalam keadaan sendiri. Kita lahir sendiri, gak bawa teman, kita kan lahir kan? Lahir sendiri. Kemudian Allah kasih kita keluarga. Dulu kita datang gak punya apa-apa, kemudian Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita bodoh, Allah kasih pengetahuan. Dulu kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, maka Allah jadikan kita seperti sekarang ini. Dan ini menjadi bukti bahwa Allah itu gak pernah meninggalkan kita dan gak mungkin benci pada kita. Ini menjadi bukti yang kuat. Jadi kalau kita ragu pada Allah, ingatlah ayat 6, ayat 7 dan ayat 8 pada surah Ad-Duha ini. Maka janganlah sewenang-wenang kalian terhadap anak yatim, dan jangan pula menghardik orang yang minta-minta. Nah, ayat yang terakhir, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau sudah dapat nikmat, maka bincangkanlah untuk bersyukur. Fahaddits. Hadis itu maksudnya ya dibincangkan, diomongkan. Bagaimana maksudnya? Diomongkan pada diri kita sendiri, diomongkan pada diri kita sendiri kalau dapat nikmat. Kemudian berbagi sesuai porsinya. Kalau kita banyak harta, ya sedikit diinfakkan. Punya ilmu disampaikan. Ya, fahaddits, bukan fa'akhbir, beda ya. Fa'akhbir itu kalau dapat nikmat ngomong ke orang-orang, bikin status. Ya, alhamdulillah dapat mobil baru, alhamdulillah bisa beli rumah lagi, update status sehingga semua yang ada di kontak kita itu baca dari Sabang sampai Merauke. Itu bukan fahaddits, namanya fa'akhbir. Itu riya namanya. Ya, bukan itu maksudnya. Disuruh bincangkan. Fahaddits. Makanya Allah pakai kata fahaddits. Kita teruskan Al-Insyirah sebentar.
lanjutannya dari Ad-Duha ini langsung juga turun surah Al-Insyirah sekaligus. Coba kita lihat, ini kita tadabbur aja ya. Atlet angkat besi ya. Ketika dia mengangkat barbelnya itu, maka tiba-tiba wajahnya menjadi berubah. Wajahnya menjadi berubah, mulutnya berubah, matanya berubah ketika angkat beban berat. Ketika beban itu dilepaskan, bagaimana rasanya bagi tubuh sang atlet itu? Tentu saja sangat nyaman ya, dan menghela nafas panjang bahagia karena sudah tak memikul beban berat. Mulutnya bisa tersenyum lagi, kan gitu kan? Setelah barbel besinya yang berat itu diturunkan. Coba kalau lagi angkat besi yang berat, bisa senyum nggak? Nggak bisa ya atlet itu, karena lagi memikul beban yang berat. Nah, sebetulnya kebahagiaan itu di mana? Ya, di dalam Al-Insyirah ini jawabannya, yaitu syarhus sadr, ada di dalam dada yang lapang. Syarhus sadr, ada di dalam dada yang lapang. Makanya ada doa yang cukup terkenal, alam nashrah. Rasulullah itu alam nashrah. Kalau Nabi Musa, Rabbishrah li sadri, ya Tuhanku lapangkanlah dadaku. Nah, menghadapi Fir'aun, agar bisa menghadapi Fir'aun. Nabi Musa itu nggak minta senjata, padahal bisa saja Musa itu minta senjata yang luar biasa untuk mengalahkan Fir'aun, bisa itu. Tapi tidak, Nabi Musa minta dilapangkan dadanya untuk menghadapi Fir'aun yang kejam. Nah, dengan lapang dada aja, Fir'aun yang udah luar biasa aja udah bisa diatasi dengan mudah. Rabbishrah li sadri, lapangkanlah dadaku ya Allah. Kalau sudah dada lapang, Fir'aun atau Nabi Musa aja di Fir'aunin aja udah bisa tetap tersenyum ya, bisa tetap tenang. Apalagi kalau cuma masalah-masalah yang kita hadapi. Lapang dada itu gambarannya begini. Ketika kita minta kepada Allah yang ini dikasih yang itu, gimana caranya supaya kita menjadi rela? Nah, itu lapang dada. Rela kalau diberikan yang itu sama Allah, padahal kita minta yang ini. Misalnya kalau ada seseorang deket sama kita, gimana caranya supaya kita rela meskipun nikahnya sama yang lain? Gimana caranya supaya bisa rela orang yang dekat sama kita tapi ternyata nikahnya sama yang lain? Sakitnya sampai di sini katanya lagu ya. Dan yang lain itu ternyata siapa? Teman kita sendiri. Waduh, itu lebih sakit lagi. Tabiat manusia itu memang kayak gini ya. Suka nggak rela terhadap segala sesuatu. Terhadap Allah aja nggak rela. Dikasih rambut yang keriting nggak rela. Dikasih alis yang seperti ini nggak rela. Alisnya dicukur gitu ya. Alisnya pakai alis palsu, karena nggak rela terhadap alisnya. Dia dikasih hidung nggak rela ya, dikasih dagu yang kayak gini, dagunya ditambahi ya, nggak rela. Nah, bagaimana caranya supaya bisa rela? Itulah lapang dada namanya. Nah, inilah sebetulnya kunci hidup bahagia itu ini. Jadi rasa galau, rasa gelisah, gundah, resah sebetulnya bukan karena masalahnya, kali lagi, tapi karena dada kita yang sempit. Orang yang lapang dada tentu tidak akan galauan, tidak akan ngambekan, nggak pundungan, nggak mutungan. Itu orang yang lapang dada itu kayak gitu. Jika masalah sudah selesai di dalam surah Al-Insyirah ini ya, maka lakukanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Kan gitu. Pernah baca terjemah Al-Insyirah kan? Jika masalah sudah selesai, jangan berhenti di situ ya, tapi lanjutkan hidupmu gitu. Lanjutkan mengerjakan urusan lain dengan sungguh-sungguh, atau bahasa kerennya apa? Move on ya. Nah, jadikanlah Al-Insyirah ini sebagai acuan hidup kita. Ad-Duha, Al-Insyirah itu sebagai acuan atau sebagai manhaj di dalam kehidupan kita, agar kita gak mudah putus asa, gak mudah galau, gak mudah gelisah, gak mudah resah ya, gak mutungan, gak galauan, gak pundungan, gak ngambekan ya. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah, doa yang berkaitan dengan gelisah ini, dari hadis riwayat Abu Daud dan sanad pertamanya dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah. Doanya terkenal ini, doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal wa a'udzu bika minal jubni wal bukhl wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dan sering kita dengar doa ini. Nah, yang berkaitan dengan tema kita adalah yang pertama, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan. Apa itu al-ham? Al-ham itu artinya resah. Al-hazan artinya sedih. Itu kalau diterjemah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keresahan dan kesedihan. Apa bedanya resah dan sedih ini? Apa bedanya? Tak bilang ya. Jadi resah itu, keresahan itu adalah untuk masa depan, sedangkan kesedihan itu untuk masa lalu. Menghadapi masa depan,
manusia itu gampang resah. Belum nikah soalnya. Dulu kalau kita ingat belum nikah, resah. Kemudian kalau menghadapi masa lalu, manusia itu tabiatnya sedih menghadapi masa lalu, menghadapi kenyataan, nggak terima. Repot ya, menghadapi masa lalu, nggak suka, menghadapi masa depan, resah. Makanya Rasulullah mengajarkan doa supaya dada kita itu lapang menghadapi masa lalu, hati kita atau dada kita itu lapang menghadapi masa depan juga lapang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Mudah-mudahan kita ini sama Allah diberikan dada yang lapang di dalam menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan kita, dalam menghadapi berbagai cobaan yang menerpa kita.